Telegramnya Jos. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 29 November 2022. Seperti biasanya untuk mengawali kita di pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan market global ya. Yang dimana kalau kita lihat seluruh indeks di dunia ini kompak melemah dengan kalau kita lihat indeks bursa kita sendiri, ini IHSG yang pada perdagangan kemarin mengalami penurunan sebesar 0,51% di level 7.017. Sedangkan di bursa Asia juga pada perdagangan kemarin juga kompak turun melemah dengan penurunan paling terdalam ini ada di indeks Hang Seng yang turun hingga 1,57%, lalu diikuti dengan indeks Nikkei yang mengalami penurunan 0,43% dan Straits Times yang melemah sebesar 0,14%. Lalu di bursa Eropa juga kita lihat bahwa bursa Eropa yang pada perdagangan kemarin juga kompak melemah ya dengan indeks DAX mengalami penurunan tertinggi yaitu 1,09%, lalu dan indeks FTSE yang mengalami penurunan hingga 0,17%. Lalu di bursa Amerika yang juga pada perdagangan kemarin yang 3 indeks Wall Street ini kompak rata-rata dengan penurunan hingga 1% lebih ya. Dengan kita lihat sendiri itu indeks Nasdaq mengalami penurunan cukup dalam hingga 1,58%, lalu S&P 500 mengalami pelemahan sebesar 1,54% dan Dow Jones mengalami penurunan sebesar 1,45%. Lalu kita beralih ke harga komoditas. Kita lihat bahwa rata-rata harga komoditas pada perdagangan kemarin ini bergerak variatif dengan kita lihat harga komoditas minyak mentah jenis WTI dan Brent yang bergerak variatif dengan untuk WTI-nya sendiri kalau kita lihat ini pergerakannya mengalami penguatan 0,63%, sedangkan minyak mentah jenis Brent ini mengalami pelemahan sebesar 0,49%. Lalu untuk harga CPO atau sawit pada perdagangan kemarin ini tutup ya, dikarenakan bursa Malaysia pada perdagangan kemarin ini libur, adanya hari libur nasional ya pada perdagangan, sehingga komoditas CPO juga turut libur. Dan selanjutnya untuk komoditas batu bara juga kalau kita lihat harga pada perdagangan kemarin ini ditutup cukup melesat hingga 5% ya, dan mencapai ke level 379 US dollar per metrik tonnya. Sedangkan untuk komoditas nikel dan timah kompak menguat dengan rata-rata kenaikan 0,75% dan 0,55%. Untuk komoditas tembaga pada perdagangan kemarin ini mengalami penurunan sebesar 0,61%. Kita lihat ya bahwa perdagangan kita kemarin walaupun ditutup melemah, namun secara net foreign-nya pada pekan itu mencatatkan adanya net foreign buy hingga mencapai 368,78 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya sudah mencatatkan sebesar 62,71 triliun rupiah. Dan saham-saham yang mencatatkan net foreign baik pada perdagangan kemarin ini tercatat ada saham BBRI, Unilever, BBNI, Medco, dan ITMG. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan net foreign sell ini ada TBIG, TLKM, KLBF, ASII, dan UNTR.
Untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami melihat pergerakannya masih bisa kembali menguat dengan titik support dan resisten berada di level 6.930 hingga berada di level 7.130. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street yang kita ketahui bahwa tiga indeks Wall Street ya, indeks Wall Street ini kompak melemah ya, dengan diikuti ada imbal hasil treasury note mereka yang bertenor 10 tahun juga turut mengalami penurunan sebesar 2 basis poin menjadi 3,67%. Selain itu, komoditas emas atau harga emas juga pada perdagangan kemarin turut mengalami penurunan setelah sempat mengalami kenaikan cukup tinggi selama sepekan lalu ya, dikarenakan nilai USD yang cukup tinggi ya naiknya, dan juga sentimen penurunan dari indeks dan komoditas itu dikarenakan adanya sentimen negatif dari beberapa negara, diantaranya itu adanya kembalinya meningkatnya sentimen COVID-19 ya, yang meningkat di China sehingga China kembali melakukan pengetatan kembali ya aktivitasnya, dan ini membuat adanya sentimen negatif untuk global ya. Selain itu juga sentimen dari komentar hawkish ya, yang cukup hawkish dari anggota The Fed yang terus mengulangi akan perjuangan untuk melawan inflasi ya. Dan selain itu juga berita dari data ekonomi rentetan berita ekonomi dari Amerika Serikat pada minggu ini, yang dimana data dari non-farm payrolls di bulan November ini mencatatkan bahwa penjualan rumah di Amerika Serikat di bulan Oktober ini tertunda ya, dengan mencatatkan harga rumah di bulan September juga. Dan selain itu, estimasi kedua untuk PDB di kuartal 3 2022, dan sentimen selanjutnya ada indeks manufaktur ISM di bulan November dan indeks harga PCE di bulan Oktober. Untuk berita korporasi, yang pertama ada emiten ADES ya, atau PT Akasa Wira International Tbk, yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 68,47% menjadi 240,66 miliar rupiah hingga di kuartal 3 2022. Lalu emiten kedua ini ada emiten Aksio atau PT Tera Data Indonesia Tbk, yang berhasil membukukan kenaikan laba bersihnya mencapai 50,84 miliar rupiah atau naik sebesar 13,30% ya secara year on year di kuartal 3 2022-nya. Dan yang ketiga ada emiten KKES atau PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, yang juga berhasil membukukan laba bersihnya mencapai 5,65 miliar rupiah hingga di kuartal 3 2022 ya. Oke, selanjutnya ada Stockwatch kita. Kami memiliki 3 saham rekomendasi. Yang pertama ini ada saham ICBP. Kami melihat pergerakan ICBP masih bisa cenderung melanjutkan penguatan kembali ya dalam jangka pendek maupun menengahnya. Dengan area trade buy, Bapak Ibu bisa perhatikan berada di level 9.925 hingga berada di level 9.950 ya untuk area trade buy-nya. Jika ia berhasil bergerak menguat ya, bergerak di antara area trade buy tersebut, maka mungkin akan bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 10.425 hingga mencapai ke level resisten keduanya, yakni berada di level 10.600. Namun jika pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area stop loss-nya, yang ini berada di level 9.475.
Saham selanjutnya ada saham Enak. Kami juga melihat pergerakan saham Enak kemungkinan juga bisa melanjutkan penguatan dalam jangka pendek maupun menengahnya. Jika jika bergerak menguat, maka untuk area trade-nya Bapak Ibu bisa perhatikan yang ini berada di level 1840 hingga berada di level 1845 ya untuk area trade-nya. Jika bergerak menguat, maka penguatannya kemungkinan bisa bergerak hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini di level 2000. Jika yang mampu menembus area resisten di level 2000-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 2110 ya. Namun jika pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss-nya, ya ini berada di level 1710. Oke, selanjutnya ada saham Indo. Kami juga melihat bahwa pergerakan saham Indo ini kemungkinan juga masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat dari volumenya yang masih tinggi ya. Begitu juga dengan indikator stokastik yang pergerakannya masih naik ya. Dan kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area overbought-nya. Jadi kemungkinan untuk saham Indo sendiri kami perkirakan akan bergerak naik hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 132 ya. Jika yang mampu bergerak mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan bisa melanjutkan hingga penguatan selanjutnya, yang ini berada di resisten kedua di level 141. Dan untuk area stop loss-nya, jika terperhatikan, jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak, maka kemungkinan bergerak juga bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke area stop loss yang kami perkirakan, yang ini berada di level 108. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk webinar pertama kita. Kita ke sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, mungkin Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang telah chat di kolom Q&A. Mungkin kita beri waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali lagi ya di sesi yang kedua ya, di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, ini ada saham UNTR dan PTBA. Kita lihat terlebih dahulu saham UNTR. Kita lihat ya Bapak Ibu bahwa pergerakan UNTR sendiri pada perdagangan kemarin ini bergerak melemah 0,34%, dan pergerakan pelemahan ini didorong adanya aksi jual ya, secara volumenya yang bergerak juga menurun. Dan untuk pergerakan pada hari ini kalau kita lihat kemungkinan pergerakan UNTR sendiri akan cenderung masih melanjutkan penurunan kembali. Hal ini terlihat dari pergerakan dari indikator stokastiknya yang bergerak kecenderungan membentuk pola dead cross ya, setelah dia berhasil menembus area overbought-nya ya, dan kemungkinan pergerakan akan cenderung turun terlebih dahulu. Dan selain itu juga kalau kita lihat bahwa pergerakan WTS ini secara histori memang pergerakannya sudah mengalami peningkatan selama sepekan ya, jadi sangat wajar jika misalkan pergerakan dari MTR pada pagi hari ini akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi untuk pergerakannya kami perkirakan kemungkinan pergerakan terdekatnya untuk area support terdekat dari UNTR ini berada di level 29.470 ya, untuk area support pertamanya. Jika pergerakannya menembus area support tersebut, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yakni berada di level 28.760. Nah, untuk area resistennya tetap kami berikan jika misalnya pergerakannya mampu memberikan keadaan dengan bergerak menembus ke area MA21-nya, maka pergerakannya terjadi ada menguat, tapi menguat ya, dengan area resisten terdekatnya ya berada di level 30.200. Namun untuk penguatannya kemungkinan cukup terbatas ya, dikarenakan kalau kita lihat pergerakan dari indikator stokastiknya dan maupun MACD-nya yang pergerakannya juga mulai sudah tanda-tanda mengalami penurunan. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada PTBA. Kita lihat pergerakan PTBA. Kalau kita lihat pergerakan PTBA pada perdagangan kemarin ini berhasil tutup menguat ya, 1,10%, dan kita lihat bahwa pergerakan PTBA saat ini sedang menguji dari MA21-nya ya. Kalau kita lihat pada hari ini, jika misalkan pergerakan dari PTBA sendiri mampu berhasil bergerak menembus hingga mencapai ke area menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 3.750 ya. Jika mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, yakni berada di level 3.835. Dan untuk area supportnya juga kalau tetap kami berikan, jika misalkan pergerakan dari PTBA ini tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area supportnya ya, ini berada di level 3.565 hingga mencapai ke area support keduanya, ya ini berada di level 3.470. Selanjutnya ada Adaro. Kita lihat Adaro. Kita lihat untuk perdagangan pagi hari ini, Adaro berhasil dibuka menguat ya 1,34%, dan kalau kita lihat pergerakan Adaro ini, pergerakannya dalam jangka pendek masih berada di area uptrend ya. Kalau kita garis trendline-nya, bahwa pergerakan Adaro ini masih berada di area uptrend, dan secara indikator stokastiknya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini masih berada di area atas ya, walaupun belum sempat menembus area overbought-nya, namun pergerakannya kemungkinan masih berada membentuk
menghimpit dengan membentuk pola golden cross ya kalau kita lihat saat ini ya. Jika ya berhasil dengan menembus ke atas ke area support, maka kemungkinan memang konfirmasi pergerakannya akan cenderung menguat dengan area resisten terdekatnya ya ini berada di level 3.830 ya untuk resisten pertamanya. Jika yang mampu bergerak hingga menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 3.940. Selanjutnya ada ABMM. Kita lihat pergerakan ABMM. Untuk ABMM sendiri, kalau kita pada pagi hari ini, pergerakan ABMM bergerak dibuka menguat ya. Dan kita lihat sendiri bahwa pergerakannya sudah 1,63%. Dan untuk perkiraan kami, kemungkinan pergerakan ABMM sendiri masih cenderung bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya yang masih bergerak naiknya. Terlihat dari indikator stokastiknya bahwa IBM sendiri dari indikator bergerak sudah menembus area overbought dengan masih menunjukkan adanya penguatan ya di area tersebut. Selain itu dari MACD juga kalau kita lihat secara histogram MACD-nya pergerakannya masih naik di area positifnya. Begitu pula dengan dari sinyal dari MACD-nya juga kalau kita lihat pergerakannya juga sudah mulai naik kembali ya untuk pergerakan dari ABMM. Jadi kemungkinan pergerakan dari ABM sendiri pergerakannya akan cenderung masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya ya ini berada di level 3.830 hingga mencapai ke area resisten selanjutnya ya ini berada di level 4.000. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada ADMR ya. Kita lihat untuk pergerakan ADMR sendiri, kita lihat bahwa pagi hari ini ADMR ini juga bergerak di buka muat 1,81%. Dengan kalau kita lihat bahwa pergerakan saat ini, kalau kita lihat sendiri ya, pergerakan dari LDMR, kemungkinan pergerakannya sedang menguji MA90 ya, setelah dia sempat menembus area MA90-nya ke bawah dengan mencatatkan penurunan selama 2 hari berturut-turut dan pada pagi hari ini pergerakannya menguji penguatan terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakan mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 1730 ya. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu tembus sampai ke area resisten pertama, resisten terdekatnya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan kembali hingga mencapai ke area titik support terdekatnya, yakni berada di level 1660. Jika ia menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support terendahnya, yakni berada di level 1600. Oke, selanjutnya ada Unilever. Pergerakan saham Unilever ya, kalau kita lihat bahwa pada pagi hari ini Unilever sendiri dibuka turun 0,42% dan kita lihat bahwa pergerakan dari Unilever sendiri pada perdagangan 3 hari sebelumnya ini sempat menguat ya selama 3 hari berturut-turut dan pada pagi hari ini pergerakannya sedang menguji di MA90 dan MA34 ya. Kalau kita lihat pergerakan pada pagi hari jika misalnya pergerakan dari Unilever ini mampu bergerak hingga menembus area MA34 dan MA90-nya, maka pergerakannya memang akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level 4.780 ya. Jika yang mampu bergerak
bergerak hingga mencapai ke resisten pertama, maka pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area 4.900. Dan selain itu juga kalau pergerakannya dari level sendiri, kalau kami lihat bahwa secara indikator stokastik maupun MACD-nya memang pergerakannya memang masih cukup positif dengan pergerakannya masih naik ya, dengan terlihat pergerakan dari MACD-nya bahwa histogram MACD-nya pergerakannya di area positif semakin hari semakin meningkat ya. Begitu juga dengan dari sinyal MACD yang mulai pergerakannya perlahan demi perlahan bergerak naik ya ke area positif. Jadi kemungkinan si pergerakan dari Navel sendiri akan cenderung bisa menguat lebih dahulu di area resisten yang telah kami berikan tadi, ini berada di level 4.780 hingga berada di level 4.900. Selanjutnya ada Nika. Pergerakan saham Mika, kita lihat bahwa pagi hari ini Mika bergerak dibuka menguat 1,48%. Kita lihat dan saat ini pergerakan Mika sudah berhasil menembus MA21 dan MA34-nya dengan didorong dari indikator stokastik yang memang pergerakannya memang sudah mulai menanjakan ada tanda-tanda kenaikan. Selain itu dari MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari Mika sendiri sudah mulai menunjukkan ada di area positifnya ya setelah dia berada di area negatif pada perdagangan kemarin dan pada pagi hari pergerakannya sudah mulai berada di area positif kembali. Jadi kemungkinan pergerakan dari Mika sendiri kami melihat pergerakannya masih bisa menguat ya, lanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten pertamanya ini berada di level 2.800 ya. Untuk pergerakannya jika yang mampu bergerak hingga mencapai ke level 2.800 maka kemungkinan di pergerakannya masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang berada di level 2.860. Oke, selanjutnya ada Emyor. Kita lihat saham Emyor. Untuk Emyor, kita lihat bahwa pergerakan Emyor pada pagi hari ini masih menunjukkan penguatan ya dengan dibuka 2% pada pagi hari dan secara untuk pergerakannya indikator stokastik pergerakannya sudah menembus di area overbought-nya dan pagi hari ini kalau kita lihat secara indikator stokastiknya saat ini sedang membentuk pola golden cross-nya jika kita berhasil membentuk pola golden cross-nya maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan kembali. Dan selain itu dari indikator stokastik bahwa pergerakan dari dari indikator MACD-nya bahwa kalau kita lihat dari sinyal MACD-nya pergerakannya juga sudah mulai bergerak naik dengan dia mengempit ke atas ya yang berarti telah menunjukkan adanya pola golden cross jadi kemungkinan pergerakan dari Emir sendiri kalau kami lihat pergerakannya akan masih melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten terdekat terlebih dahulu yaitu berada di level 2.600. Jika yang mampu bergerak hingga menembus area tersebut maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa melanjutkan penguatan dengan membentuk area resisten barunya yaitu berada di level 2.650. Selanjutnya ada Inco ya. Kita lihat Inco. Kalau kita lihat pergerakannya pada pagi hari ini dibuka tipis 0,35%. Dan kalau kita lihat saat ini pergerakan Inco sedang berada di atas MA21 ya. Kalau dengan indikator stokastik yang pergerakannya masih berada di atas. Namun kalau kita lihat pergerakannya indikator stokastiknya
mulai berhimpitan ya. Yang kalau kita lihat secara detailnya, jika misalkan pergerakan dari indikator setengah mampu dan bergerak ke atas dengan membentuk pola golden cross, masih kemungkinan pergerakan akan bisa menguat terlebih dahulu ya. Dengan indikator MACD kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga pergerakannya masih di area positif dengan dia berhasil pergerakannya masih menyempit juga ya, untuk menyempit ya. Jika misal pergerakan pada pagi hari ini mampu bergerak untuk pola golden cross, memang kemungkinan pergerakan Hamko akan cenderung menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya yang berada di level 7.290. Jika yang mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang berada di level 7.450. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat hingga nih ke area resisten pertamanya, maka perhatikan untuk area stop loss-nya yang ini berada di level 7.030 ya, untuk area stop loss-nya. Oke, selanjutnya ada Excel ya. Kita lihat saham Excel. Untuk saham Excel, kita lihat pagi hari ini bahwa Excel berhasil dibuka menguat 0,45% setelah dia sempat mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari Excel kemungkinan sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan. Hal ini terlihat dari pergerakan dari indikator stokastiknya ya, yang pergerakannya mulai menunjukkan adanya kenaikan dengan dia bergerak membentuk pola golden cross. Kalau misalnya pada pagi hari ini ya terlihat ya, setelah dia sempat berada di area oversold dan pagi hari ini terlihat dia sedang bergerak ke atas dengan berjuang membentuk pola golden cross-nya. Jika dia ternyata kelihatan pembentukan ke atas golden cross, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa naik ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari Excel kami lihat pergerakannya masih bisa naik terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 2245 ya, untuk level resisten pertamanya. Jika ia mampu bergerak hingga mencapai ke resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yang ini berada di level 2290. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada Pegas. Saham Pegas kita lihat bahwa pagi hari ini bahwa Pegas berhasil dibuka menguat 1,08% setelah dia sempat mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Nah, pagi hari ini pergerakan Pegas sedang menguji penguatan terlebih dahulu dengan dia berhasil menembus MA 21 dan MA 90-nya untuk pagi hari ini ya. Jadi untuk pergerakan dari Pegas kami lihat bahwa kemungkinan pergerakannya bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 1880 ya, untuk level pertamanya. Jika yang mampu bergerak hingga menembus area tersebut, area sistem pertama, maka pergerakannya akan bisa menganjurkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, yang ini berada di level 1920. Nah, untuk titik supportnya juga tetap diperhatikan ya Bapak Ibu. Jika misalnya pergerakannya dari Pegas tidak mampu bergerak mencapai ke area sistem terdekatnya, maka mungkin pergerakannya akan bisa melemah hingga mencapai ke area titik stop supportnya terdekat, ya ini sudah ada di level 1815. Oke, selanjutnya ada Elsa ya. Kita lihat saham Elsa.
Saham Elsa kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakannya berhasil menguat 1,81% setelah perdagangan 3 hari berturut pada kemarin ini mengalami penurunan yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari Elsa saat ini sudah mulai ada tanda kenaikan, terlihat dari pergerakan stokastiknya yang pergerakannya sudah menembus ke area oversold dan mulai menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kemungkinan pergerakan dari Elsa sendiri kami lihat bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten pertamanya yang berada di level 330 ya. Untuk level resisten pertamanya, jika yang menguat tersebut ke area tersebut, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya yang ini berada di level 340. Dan untuk area supportnya juga telah diberikan jika pergerakan mampu bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa melemah dengan mencapai ke area support ya, yang ini berada di level 310. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Antam ya. Kita lihat pergerakan Antam. Kita lihat bahwa pagi hari ini Antam bergerak dibuka menguat 1,31%. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Antam sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya, terdekatnya. Dengan jika misalkan pergerakan pagi hari ini mampu bergerak menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten utamanya, yaitu berada di level 1970. Dan jika mampu pergerakan menembus area di level resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di level 2010 ya untuk pergerakannya. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika pergerakan mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss-nya yang ini berada di level 1900 hingga mencapai di level support keduanya yakni berada di level 1860. Oke, selanjutnya ada MTech. MTech kita lihat bahwa MTech masih bergerak, masih turun dengan kalau kita tarik garis trendline trennya bahwa pergerakan MTech sendiri memang masih cenderung berada di area downtrend ya. Terlihat kalau kita tarik garis sendiri bahwa pergerakan MTech masih cenderung berada di area penurunan ya. Karena secara pergerakan dari garis trendnya bahwa pergerakannya berada di area downtrend dengan kemungkinan jika misalnya dia breakout ke bawah pada pagi hari ini, maka kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan atau melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support terbarunya yang ini berada di level 1440 ya. Jika ia menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan terus turun hingga mencapai ke support rendahnya yakni berada di level 1400. Jadi diperhatikan ya, karena Bapak Ibu sekalian, karena kemungkinan pergerakan MTED masih cenderung mengalami penurunan, terlihat dari volumenya yang semakin hari semakin menurun. Selain itu dari indikator stokastiknya dan MACD-nya yang pergerakannya juga berada di area negatif, dengan indikator stokastik kalau kita lihat sudah berada di area oversold cukup lama ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Begitu juga dengan MACD-nya yang pergerakan dari histogram MACD-nya yang kalau kita lihat di area negatifnya itu semakin hari semakin meningkat ya di area negatifnya. Jadi perhatikan kemungkinan pergerakan MTech memang akan cenderung masih melanjutkan penurunannya kembali.
Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada saham BTPS ya, kita lihat terlebih dahulu. Saham BTPS, kita lihat bahwa BTPS sendiri pada hari ini bergerak menguat dan kita lihat bahwa BTPS sedang menguji area levelnya ya, di MA200 yang sudah berhasil mampu menembus area tersebut, dan saat itu pergerakannya memang cenderung sudah mulai ada tanda kenaikan terlihat dari indikator stokastik ya, pergerakannya sudah bergerak naik menuju ke level 60 ya kalau kita lihat sendiri, dan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya secara sinyal pergerakannya juga masih berada di area positif, dan kalau kita tarik garis trendline-nya bahwa pergerakan dari BTP sendiri sudah berhasil menembus area breakout-nya ya. Lihat dari garis trendline sendiri kalau kita lihat bahwa pergerakannya juga sudah menembus area trendline resistennya, jadi kemungkinan pergerakan dari BTPS sendiri akan masih melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten ya ini berada di level 3180. Jika yang mampu menembus area resisten utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan masih bisa menguat hingga mencapai ke level 3250. Oke, selanjutnya ada energi. Pergerakan NRG ya, kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan energi sendiri kami lihat masih cenderung melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat dari tingkat volumenya yang semakin melemah ya dibandingkan perdagangan sebelum-sebelumnya, dan juga kalau kita lihat secara indikator stokastik pergerakannya masih berada di area penurunan, dengan dia kemungkinan penuh dari indikator stokastiknya kemungkinan akan menembus ke area oversold-nya. Selain itu juga kalau kita lihat dari indikator MACD-nya bahwa secara sinyal MACD pergerakannya juga masih bergerak turun ya, didorong dengan histogram MACD-nya yang berada di area negatif, jadi kemungkinan pergerakan dari energi kami lihat akan cenderung masih melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support utamanya di level 320. Jika ia menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support selanjutnya, yakni berada di level 295. Oke, selanjutnya ada Sido ya. Kita lihat bahwa pergerakan saham Sido pagi hari ini pergerakannya kemungkinan akan ada tanda-tanda kenaikan terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya sudah menembus area overbought-nya ya, overbought-nya, dengan berada masih melanjutkan kenaikan ya, begitu pula dengan indikator MACD-nya yang pergerakannya masih berada di area positif, jadi kemungkinan pergerakan dari Sido kami lihat bahwa saat ini mulai bangkit kembali setelah sempat mengalami penurunan ya, terlebih beberapa bulan lalu di bulan Agustus kalau kita lihat cari historinya yang sempat mengalami penurunan cukup dalam ya, dan saat ini pergerakannya sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan ya, jadi untuk kemungkinan pergerakan dari Sido sendiri kalau kita lihat pergerakan Sido sendiri ini pergerakannya sudah mulai berada di area uptrend. Lihat sendiri ya. Nah, Indonesia sendiri bahwa pergerakannya sudah meningkat di area uptrend, jadi kemungkinan pergerakan dari Sido akan
cenderung bisa menguat kembali hingga mencapai ke area resisten terdekatnya dan di level 785. Jika ia berhasil menembus area tersebut, area resisten pertama yang maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten selanjutnya, yakni berada di level 800. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada BMRI. Kita lihat untuk BMRI, kita lihat bahwa pagi hari ini pergerakannya dibuka menguat 1,48%. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan BMRI, kalau kita jangka pendek sih bahwa pergerakannya masih bisa melanjutkan penguatan, terlihat dari garis menengahnya yang pergerakannya saat ini berada di area akhirnya. Kalau kita lihat secara jangka pendek, dan pergerakan dari volumenya yang kalau kita lihat sudah mulai adanya akumulasi beli secara volumenya yang mulai meningkat ya, dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan sudah mulai ada tanda-tanda kenaikannya, begitu pun dengan indikator MACD-nya, stokastiknya yang gerakannya juga kalau terlihat sudah agak naik, kelihatan mulai mengalami kenaikan walaupun secara pergerakannya masih bergerak turun. Jadi kemungkinan pergerakan dari BMR sendiri kami proyeksikan kemungkinan pergerakan masih bisa menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya di level 10.460 ya. Jika mampu menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan masih melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 10.630. Kita lanjutkan, selain BMRI, ada BBRI. Kita lihat BBRI. Untuk BBRI, kita lihat bahwa saat ini pergerakan BBRI bergerak turun 0,21%, dan kalau kita lihat kemungkinan pergerakannya ada akumulasi jual ya, terlihat dari volume yang bergerak turun dengan tanda merah yang ada si jual terlebih dahulu. Jadi kemungkinan pergerakan BBRI kami lihat akan cenderung mengalami penurunan karena secara historik kalau kita lihat pergerakan BBRI sudah menguat selama 5 hari berturut-turut. Jadi sangat wajar kalau misalkan pada hari ini kemungkinan pergerakannya adanya melemah dikarenakan adanya aksi jual ya oleh investor, dan kemungkinan pergerakan dari BBR sendiri kemungkinan akan cenderung turun terlebih dahulu hingga mencapai ke area supportnya di level 4.750. Jika yang menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan turun kembali hingga mencapai ke area support selanjutnya, yaitu di level 4.700. Oke, selanjutnya ada BP. BP kalau kita lihat bahwa pergerakannya kemungkinan BP masih bergerak turun ya. Hal ini terlihat bahwa sel volumenya itu gerakannya masih ada aksi jual. Begitu pula dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya juga bergerak turun ya ke area penurunannya setelah sempat berada di area overbought, walaupun cara masih di pergerakan sinyalnya masih bergerak positif. Jadi kemungkinan sih kalau kita lihat PP sendiri akan cenderung koreksi kembali, koreksi terlebih dahulu hingga berada di level 170 ya. Jika yang menembus area tersebut kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan kembali hingga berada di level 168. Namun jika pergerakannya mampu menjaga keadaan dengan bergerak menguat, maka penguatannya yang terjadi berada di level 178. Namun penguatan ini cukup terbatas ya, terlihat melihat dari indikator-indikatornya yang pergerakannya cenderung menunjukkan adanya penurunan.
Oke, selanjutnya ada MPPA. MPPA kita lihat bahwa pergerakan hari ini bergerak menaik 3,72%, dan kalau kita lihat pergerakan dari MPPA sendiri kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan ya, dari indikator volumenya yang sudah mulai adanya akumulasi beli ya, setelah sempat mengalami penurunan terlebih pada perdagangan kemarin, dan saat ini pergerakan dari indikator stokastiknya kalau kita lihat bahwa sedang menguji untuk membentuk pola golden cross ya. Kalau kita lihat sendiri bahwa pergerakan stokastiknya berhimpitan ya, yang warna biru sampai merah ini, jika misalnya pergerakannya menyilang ke atas, maka yang pergerakannya telah konfirmasi pergerakan akan cenderung naik, dan setelah MACD juga kalau kita lihat pergerakannya juga masih berada di area positif, begitu juga dengan histogram MACD yang masih berada di area positif. Jadi kemungkinan pergerakan dari MPPA sendiri kemungkinan masih bisa naik hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 200. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai area tersebut, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten selanjutnya, yakni berada di level 210. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada BBCA. Untuk saham BBCA kita lihat bahwa kemungkinan pergerakan BBCA sendiri akan cenderung melanjutkan koreksinya ya, terlihat kalau secara stokastika sudah mulai turun dengan membentuk pola dead cross sebetulnya dari area overbought-nya, begitu juga dengan MACD-nya yang sudah mulai ada tanda-tanda penurunan ya. Jadi kemungkinan BBCA sendiri melihat pergerakannya akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga berada di area support pertamanya di level 8.890. Jika yang mampu menembus jika yang menembus ke area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level 8.720. Selanjutnya ada Arto. Untuk Arto sendiri kalau kita lihat bahwa pergerakan saat ini atau bergerak naik 0,21%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan atau sendiri sedang menguji di MA21 ya, dan secara indikator juga pergerakannya juga sedang menguji di level kenaikannya. Dan kalau kita lihat pergerakan sendiri, pergerakan dari stokastiknya ini menghimpit ya, dari biru dan merahnya. Jika misalkan pergerakan terkonfirmasi naik menyilang ke atas, maka kemungkinan pergerakan bisa ada tanda-tanda kenaikan. Begitu juga dengan secara MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan dari sinyal MACD juga pergerakan menghimpit ya ke atas ya. Jika mampu bergerak hingga membentuknya ke atas, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung membentuk pola golden cross dengan adanya tanda-tanda kenaikan. Jadi kemungkinan pergerakan sendiri kalau kami lihat bahwa pergerakan dari saham Arto terlebih dahulu akan bisa menguat terbatas di level 5.060 ya, 5.080 untuk area resisten pertamanya. Dan jika misal pergerakan mampu bergerak hingga mencapai ke resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan hingga mencapai di 5.475. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan untuk area stop loss ya, yakni berada di level 4.560. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir hingga sesi webinar berakhir. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, dan jangan berkecil hati ya, karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat
di setiap pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi misalkan Bapak Ibu yang belum pertanyaan belum sempat terjawab, silakan nanti nanya kembali di keesokan harinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pada hari ini ya. Kami tim riset Philip Sukuritas pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya.